Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, manusia pada dasarnya memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang baik hati, ramah, dan juga penyayang. Dan ada juga manusia yang memiliki sifat pemarah, kasar, dan egois. Orang yang egois pada umumnya adalah orang yang sulit untuk dihadapi dan sulit juga untuk diajak berkomunikasi. Saudaraku, sadarkah bahwa kita sebenarnya setiap orang memiliki sisi egois, hanya kadarnya yang berbeda dan juga beragam. Ada yang halus dan ada juga yang dominan. Orang yang egois tidak peduli dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Biasanya mereka adalah manipulator yang baik demi memenuhi kebutuhan mereka. Dan itulah yang terpenting bagi mereka. Selain itu, mereka selalu ingin menjadi nomor satu dan minta diistimewakan dan ingin menjadi prioritas utama semua orang. Jika dalam suatu hubungan, orang egois biasanya ingin semua keinginannya terpenuhi dan menjadi pusat perhatian. Saudaraku, lalu bagaimana caranya agar kita bisa meminimalisir keinginan untuk menang sendiri? Menurut tokoh psikoanalisis Sigmund Freud, bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Secara garis besar, id menuntut pada aspek kepuasan seperti makan, minum, dan kebutuhan seksual. Sementara ego mengarah kepada pikiran, perasaan, kemauan yang seluruhnya berpusat pada diri sendiri setiap saat. Lain halnya dengan superego yang sifatnya sebagai penjaga moral. Selalu mengingatkan ego apabila akan memenuhi keinginan dari id. Jadi, superego bertentangan dengan id. Id selalu ingin dipuaskan, sedangkan superego selalu memberi peringatan, dan egolah yang memutuskan akan dan untuk memenuhi keinginan dari id atau superego. Saudaraku, orang yang egois biasanya banyak menjadikan kita sebagai kendaraan untuk mencapai apa yang mereka inginkan, atau para milenial menyebutkan sebagai pansos. Jadi, mereka tidak akan menjalin hubungan dengan kita kalau kita tidak memberikan keuntungan untuk mereka.
berhati-hatilah ketika ada teman yang tidak dekat dengan kita secara tiba-tiba datang dan baik dengan kamu. Biasanya, orang yang egois tidak bisa dan tidak mau menerima kritik dari orang lain. Mereka tidak dapat menerima kritik membangun untuk kebaikan mereka sendiri. Mereka justru berpikir bahwa orang yang memberi kritik adalah sedang merendahkan dirinya. Sangat sulit bagi orang egois untuk menyadari bahwa bisa saja mereka salah. Selain tidak menerima kritik, orang egois cenderung senang mengkritik orang lain dari belakang. Sayangnya, orang egois ini hanya melihat dari sudut pandangnya dan tidak berempati pada keadaan yang di sekelilingnya. Saudaraku, sebagai manusia, kita tidak dapat hidup seorang diri. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk saling membantu. Meminta pertolongan kepada orang lain adalah sesuatu yang lumrah terjadi di sekeliling kita. Namun, orang yang egois biasanya tidak memikirkan perasaan orang lain yang diminta bantuan. Sifat egois yang jarang disadari oleh orang banyak adalah kurangnya atau belum mau memberikan penghargaan kepada orang lain atas usaha dari orang lain yang telah dilakukan. Penghargaan di sini bukan harus berupa uang atau tanda mata, tetapi hanya sekedar ucapan terima kasih atas usaha orang lain. Orang yang egois merasa sudah sewajarnya mendapatkan bantuan itu karena mereka pantas dibantu. Saudaraku, walaupun sifat egois itu tidak selalu buruk, karena sebagai pribadi kita juga perlu mempertahankan nilai-nilai yang dianut oleh diri kita sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi yang perlu kita sadari adalah sifat egois yang berlebihan justru membawa dampak negatif, sehingga tidak ada salahnya untuk menurunkan kadar egoisme dalam diri kita sendiri. Ingat, hidup ini bukan hanya tentang diri kita, namun ada juga tujuan-tujuan bersama, mengingat kita merupakan makhluk sosial. Bantulah orang lain yang membutuhkan. Dan sebaliknya, biarkan orang lain membantu kita ketika kita membutuhkannya. Kadangkala menjadi egois itu adalah pilihan yang tepat, terutama ketika kita membutuhkan me-time untuk menyeimbangkan pada sisi kesehatan mental. Hal yang terpenting adalah mengetahui kapan kita harus egois dengan kadar yang cukup dan kapan harus kita mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita. Untuk yang egois, marilah untuk berusaha mendengarkan orang lain,
menurunkan sifat sombong, bisa berbagi, dan menempatkan diri pada posisi orang lain. Tumbuhkan rasa empati, belajar untuk mengalah, dan sebagainya. Sebagai manusia biasa yang wajar jika luput dari kesalahan, tapi jika kita tahu semua itu salah, ubahlah pelan-pelan untuk menjadi lebih baik. Bisa jadi orang lain memiliki pikiran yang berbeda dengan kita. Untuk itu, maka janganlah terlalu egois. Mari kita turunkan ego kita demi kemaslahatan bersama. Sukses untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.